Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an Perkata. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji suratul Baqarah ayat yang ke-195. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang jihad fi sabilillah, yaitu upaya membela diri, terutama adalah membela agamanya Allah Subhanahu wa taala agar tidak teraniaya. Nah, jihad fi sabilillah tentu membutuhkan perangkat-perangkatnya, membutuhkan komponen-komponennya. Salah satu komponen penting dari jihad fi sabilillah adalah al-mal. Itu adalah apa? Harta. Ya, jihad itu butuh, misalkan butuh pedang, ya. Butuh pedang, kuda, ya. Kalau zaman dulu butuh baju besi, itu semua adalah harta. Jadi kalau perang tanpa itu ya bisa saja, tetapi kalau musuhnya senjatanya lengkap, kemudian kita tanpa senjata sama sekali, tangan kosong, ya tidak imbang. Oleh karena itu, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk infak fi sabilillah. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian. Infak itu adalah menyerahkan harta, memberikan harta untuk, ya, tentu adalah karena Allah Subhanahu wa taala.
Untuk hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu infak. Nah, bedanya dengan zakat, kalau zakat itu ada ketentuannya, ada syaratnya. Kalau infak itu tidak ada syarat. Yang penting punya. Yang penting ada yang diinfakkan. Apapun itu, bahkan infak dengan satu butir kurma itu sudah infak. Tapi kalau zakat ada syarat dan ketentuannya. Nah, ini infak. Berinfaklah kalian fi sabilillahi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan Allah Subhanahu wa taala, sabilillah ini adalah semua yang terkait dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya terkait dengan ayat sebelumnya adalah jihad fi sabilillah. Maka selain jihad fi sabilillah berarti adalah perang, bukan berarti tidak berinfak. Kalau tidak ada perang berarti tidak ada infak, tidak demikian dimaknai. Tapi adalah sabilillah itu salah satunya jihad tadi perang. Selain itu adalah semua yang terkait dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ya terkait dengan umat Islam maupun maslahah secara umum. Termasuk maslahat secara umum ya kalau itu adalah fasilitas-fasilitas umum itu juga kalau kita serahkan harta kita untuk kemaslahatan umum itu juga infak fisabilillah. Apalagi kemudian misalkan ada pembangunan madrasah, pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit Islam, ya. Kemudian infak untuk fakir miskin, untuk yatim, ya itu masuk semua gitu ya. Jadi diseru kepada kaum muslimin agar berinfak. Nah, dengan maunya kaum muslimin itu berinfak, itu salah satunya adalah supaya tidak terlalu lekat dengan harta. Tidak terlalu apa ya, memegang harta itu dengan hati. Karena kita mau berinfak. Ya, mengikis kebakhilan. Karena karakter manusia pada umumnya adalah senang dengan harta. Saking senangnya dengan harta, maka untuk mengeluarkan harta itu terasa berat. Mungkin ya sebagian sebagian orang kalau mau berinfak itu pilih-pilih lah gitu ya. Yang ada di kantong ini berapa ini? Ya ada 100-an ribu, ada 50-an ribu, 10-an ribu, 5.000, 1.000 gitu ya. Kemudian ada kotak lewat, ya itu milih-milih kadang-kadang. Ya, bahkan pada nilai nominal yang sama itu memilih yang sudah lama gitu, yang baru nanti dulu ya, sudah lama dikasih. Itu kenapa? Karena senang dengan harta. Nah, kalau tidak mau berinfak, bakhil, nah itu akan ada apa namanya permasalahan tersendiri. Wala tulku dan janganlah kalian jerumuskan, jangan kalian jatuhkan biaidikum diri kalian, biaidikum ay anfusakum ya. Baknya ini adalah bak zaidah. Jadi maf'ul bih di sini. Biaidikum ay anfusakum. Jangan kalian jerumuskan diri kalian. Kalau aidikum itu dua tangan kalian. Jadi di sini menggunakan aidikum, dua tangan ini itu adalah mewakili seluruh tubuh kita. Karena yang bisa yang ya bagian tubuh yang bisa melakukan aktivitas itu utama adalah tangan. Jadi disebut dua tangan, tapi yang dimaksud adalah seluruh diri kita. Jangan kalian jerumuskan diri kalian ilat tahlukati pada kebinasaan. Dengan apa? Menjerumuskan dengan dalam kebinasaan, salah satunya adalah dengan mengekang atau menahan diri untuk tidak berinfak. Jadi misalkan ada seruan jihad fisabilillah, ya itu butuh dana. Kemudian orang-orang yang mampu
itu enggan mengeluarkan hartanya, akhirnya tidak ada dana yang terkumpul, akhirnya pasukannya nggak punya perlengkapan yang cukup, sementara musuh punya persenjataan yang lengkap, cukup, ya tentunya akan merepotkan. Jadi kalau itu terjadi pertempuran, ya bisa kalah, bukan hanya ya kemudian pasukannya yang kalah, bisa saja diporak-porandakan ya kaum muslimin. Kenapa? Karena tadi enggan untuk berinfak. Itu dalam konteks perang. Dalam konteks umum, kaum muslimin ya tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, sehingga apa? Masjid terbengkalai, madrasah terbengkalai, ya. Kemudian misalkan guru-guru ngaji ya pada kesusahan, akhirnya guru-guru ngaji sibuk bekerja, ya. Akhirnya apa? Yaitu tadi umat Islam menjadi lemah. Kalau umat Islam menjadi lemah, maka dipandang enteng bagi mereka yang memusuhinya. Ya. Sehingga dengan keengganan kita berinfak fisabilillah akan menyebabkan kebinasaan pada diri kita dan juga kaum muslimin. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian dengan menggunakan ihsan. Jadi berbuat baik dalam hal ini adalah berinfak. Jadi dalam berinfak juga ihsan, ya. Di sini adalah kelembutannya Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam perintah infak itu dengan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu kalau di dalam hadis disebutkan apa yang dimaksud ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah ya engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihat kalian. Artinya berbuat yang terbaik itu ihsan. Jadi kalau bukan sekedar gitu ya. Kalau sholat juga tidak sekedar sholat, ya. Termasuk infak juga tidak sekedar infak. Orang tua meminta anaknya untuk belikan apa misalkan, untuk ambilkan baju. Nah, ambilkan baju, diambilkan baju. Sudah baik itu. Tapi kalau hanya mengambilkan baju saja itu belum ihsan. Ihsan itu apa? Selain diambilkan bajunya, juga dipastikan sudah disetrika, sudah rapi gitu. Jadi kalau belum disetrika juga sudah melaksanakan perintah. Sholatlah kalian, sholat. Sekedar sholat ya sudah menggugurkan kewajiban. Tapi itu ihsan atau tidak gitu. Ikhlas atau tidak itu. Ya. Sampai disetrikakan bajunya rapi semua, diserahkan dengan bahasa yang lemah lembut gitu ya, bukan dilempar gitu. Ya minta ambilkan baju, diambilkan tapi dilempar gitu. Itu tidak ihsan. Dalam bekerja juga ihsan, ya. Islam itu gitu. Dengan profesional kalau kita gitu ya. Melaksanakan pekerjaan yang terbaik. Standarnya adalah 7, kalau bisa berikan 10. Ihsan, ya. 7, kemudian standar 7 memberikan 7 itu biasa saja, itu tidak ihsan. Tapi standar 7 dapatnya 8, berarti itu ihsan. Kalau penilaian itu namanya di apa? Di atas ekspektasi. Ya, kalau mereka yang kemudian nilainya adalah di atas ekspektasi, berarti dia ihsan. Nah, ini kan bagus berarti ya. Dalam berinfak tidak dikatakan ihsan kalau apa? Terlalu pelit, juga terlalu breh atau apa? Terlalu wah. Itu malah menjadikan kita nanti menyesal. Terlalu pelit ya ngasihnya ya apa ya? Paling pokoknya sisa atau kemudian tidak dipakai lagi baru dikasih. Beda dengan memberikan yang terbaik. Tapi memberikan semuanya itu tidak ihsan. Ya.
Nah, berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar, itu imannya berbeda dengan kita secara umum ya. Sayyidina Abu Bakar infaknya seluruh harta. Tapi Sayyidina Abu Bakar itu mudah sekali dalam mencari maisha. Apa saja dipegang beliau bisa jadi beruntung itu Sayyidina Abu Bakar. Habis semua nanti bisa kembali dengan cepat. Kita bisa begitu enggak gitu ya. Kita infak kasih semua. Mobil kasih, yang di semua di dalam itu kasih semua. Karena saking semangatnya, setelah itu selesai, kemudian susah, jadi peminta-minta. Nah, itu jangan, itu tidak ihsan. Ihsan adalah memberikan ya eh, yang terbaik. Yang terbaik itu tidak harus yang semuanya. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinina, menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, Allah kepada hambanya itu juga ihsan. Wa ahsinu kama ahsanallahu lakum. Allah dengan hambanya itu ihsan. Memberikan kepada hambanya itu tidak hitung-hitungan gitu Allah. Berikan oksigen, berikan makanan, berikan ya kehidupan kepada kita itu adalah baiknya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hambanya tidak menyembah kepada Allah semestinya, tapi Allah tetap berikan kepada hambanya, kepada manusia ini ya hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Bukan berarti kalau tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau sholat, tidak bisa bernapas. Tidak, diberikan tetap napas. Bahkan diberikan kehidupan yang baik. Ya, diberikan harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, dan seterusnya. Meskipun dia tidak beribadah sebagaimana mestinya. Tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berbuat baik, kita berbuat ihsan, itu memang karena Allah berbuat ihsan kepada kita. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Rangkaian ayat-ayat sebelumnya ya tentang puasa, kemudian tentang infak, jihad fisabilillah itu rentetannya sambung menyambung. Sambung menyambung. Nah, sebelum ayat ini, sebelumnya kita sudah juga membahas ya, mengkaji bahwa perintah untuk jihad fisabilillah itu terjadi ketika Rasulullah melaksanakan umroh tahun ke-6 Hijriah. Kemudian dihadang oleh
orang-orang kafir. Ya, terjadilah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nah, ayat-ayat yang sebelumnya itu turun saat perjanjian Hudaybiyah termasuk juga ayat ini. Jadi itulah sebabnya hikmah di balik turunnya ayat ya demi ayat itu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan apa yang terjadi pada saat pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka permintaan orang-orang kafir agar Al-Quran itu turun segelondong itu menjadi ya eh, apa tidak terjadi kan? Bagaimana kalau Al-Quran turun satu gelondong saat di Mekah saat awal-awal Rasulullah dakwah ada haji gitu kan? Kemudian dikepung dan segala macam itu belum terjadi semua. Ya. Jadi perjalanan hidup Rasulullah itu ya momentum-momentumnya itu ada ayat-ayat yang berkenaan dengan termasuk ayat ini. Jadi hikmah di balik turunnya ayat demi ayat itu adalah sesuai dengan konteksnya. Wa atimmu dan sempurnakan kalian al-hajja haji wal umrata dan umroh lillahi karena Allah. Di saat Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan umroh tahun ke-6 Hijriah, sudah ikhram beliau. Sudah ikhram dalam posisi ikhram, ya mau menuju ke Masjidil Haram. Itu dihalang-halangi oleh kaum muslim. Pokoknya nggak boleh masuk. Nah, perintah di sini adalah sempurnakan haji dan umroh. Sempurnakan itu laksanakan haji dan umroh sesuai dengan syarat dan rukunnya. Syarat dan rukunnya. Kalau rukun haji itu ada 5. Itu adalah ihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Kalau umroh selain wukuf, jadi 4. Itu harus sempurna. Dan haji umroh ini wajib bagi kaum muslimin yang mampu seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Kalau yang mampu, yang nggak mampu ya tidak. Jadi kalau mampu kok tidak haji, tidak umroh, wah itu ya tidak menegakkan rukun Islam. Ya. Kalau nggak mampu, itu nggak masalah, nggak mampu ya. Ini kalau mampu kok tidak haji, tidak umroh, maka dia tidak menegakkan ya rukun Islam. Ini rukun Islam kelima. Nah ini fa'in uhsirtum. Nah terjadi ini. Apabila kalian dikepung, ditahan, ya, dihalang-halangi, nggak boleh masuk ke Masjidil Haram padahal posisi sudah ihram, maka jadi nggak bisa sempurna nanti. Sudah ihram mau masuk Masjidil Haram, ya kalau umroh itu mau tawaf, nggak boleh, ya. Atau bahkan ada peperangan di situ, ya. Ini juga bisa terjadi di umat setelah zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Bisa saja terjadi. Ya setelah itu ada peperangan. Waktu itu pernah terjadi itu. Kalau nggak salah tahun 70-an itu pernah ada pemberontakan di Saudi. Dan pusatnya di Masjidil Haram. Saya pernah dapat cerita itu tahun 70-an. Terjadi pemberontakan. Sehingga ada benih-benih Al-Qaeda itu di sana itu. Ya di Masjidil Haram direbut ya oleh musuh. Nah kalau seperti itu kan kita mau umroh nggak bisa. Padahal posisi sudah ihram. Perintahnya adalah sempurnakan ihram dan haji itu, haji dan umroh itu, syarat dan rukunnya. Nah, apabila dikepung, apabila dihalang-halangi oleh musuh, suasana tidak aman, maka solusinya adalah famastaisaro minal hadi, fama, ya, maka wajib, ini ada tarkib yang disimpan di situ. Ya, fa'alaihi ma istaisaro minal hadi. Maka baginya itu wajib
ya wajib untuk mendapatkan sesuatu istaisaro yang mudah didapat. Wajibnya wajib untuk menyembelih. Keterangannya adalah minal hadi, itu berupa hadiu. Itu berupa apa? Berupa onta atau sapi apa? Onta, sapi atau kambing, ya, yang kemudian disembelih, dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembelih seperti Nabi Muhammad SAW dan sahabat ditahan di Hudaybiyah, nggak bisa masuk Masjidil Haram, ya, maka Rasulullah sudah ikhram itu, mau tawaf nggak boleh. Bagaimana solusinya? Beliau sembelih korbannya, kemudian tahallul. Jadi langsung apa dari awal sampai akhir, ya. Awalnya adalah ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Karena nggak bisa tawaf, nggak bisa sa'i, maka ihram langsung tahallul. Solusinya gitu. Itu udah sempurna. Karena situasi tidak memungkinkan. Jadi ada solusi sebenarnya. Dalam agama ini itu tidak ada yang buntu. Tidak ada yang buntu. Ini gimana kalau nggak bisa? Ada solusinya. Haji dan umroh harus disempurnakan, tapi apabila dihalang-halangi, ya, ditahan oleh musuh, termasuk juga kalau sakit. Nah, ini juga terjadi pada kita. Kita sudah ihram, mau tawaf, sakit, jatuh sakit. Masuk rumah sakit atau apa. Padahal enggak, suasananya aman sebenarnya. Tapi kita tidak bisa melaksanakan itu. Tidak bisa menyempurnakan haji dan umroh. Terjadi banyak ini. Sudah ihram, tahu-tahu sakit. Ya. Nggak bisa melaksanakan. Apalagi haji, ada waktunya itu. Kalau umroh, bisa kapan saja ini. Kalau haji malah apalagi ya. Udah ikhram tuh sakit. Nggak bisa, betul. Maka ini solusinya juga berikan hadiyu dan tahallul. Kalau memang sudah nggak bisa lagi. Kemudian wala tahliku, dan janganlah kalian mencukur ru'usakum, rambut-rambut kalian. Ru'usakum ini kepala, ini yang dimaksud adalah rambut. Jangan mencukur rambut, jangan tahallul, jangan menyelesaikan rangkaian rukun haji dan umroh itu hatta ya belughal hadiyu, sampai hadiyu tadi, korban tadi, yang dikorbankan tadi. Ini ada binatang yang disembelih tadi itu sampai mahillahu, di tempat penyembelihannya. Baik itu karena sakit, maka sembelihan itu hewan tadi diserahkan di tempat penyembelihan di Mekah, ya di Mina ada tempatnya, atau di tempat kita dihalang-halangi meskipun itu belum masuk Masjidil Haram, belum masuk Mekah, disitulah kita menyembelih hadiu kita itu. Nggak bisa masuk kok, gitu ya. Jadi solusinya ada, dan itu sudah sudah mendapatkan pahalanya sempurna. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kalian maridon, yang sakit, au bihi ada, atau kondisinya ada gangguan di kepala, mirosi, di kepalanya ada gangguan. Ini sudah ihram tapi kepalanya sakit, pusing gitu, berat. Solusinya dicukur, atau ada kutu yang banyak sekali gitu. Kan enggak boleh kita bersihkan, kita pakai sampo, itu enggak boleh itu saat ihram. Gimana ini ya? Cukur rambut dihabiskan semua kan bisa hilang semua. Jadi kalau ada penyakit, ada gangguan di kepala, baik karena kutu maupun karena pusing, maka boleh tahallul. Fafidyatun, maka boleh tahallul, tapi wajib membayar fidyah. Gantinya, apa itu? Min siyamin, berupa puasa, au sodakotin, atau sedekah. Puasanya puasa 3 hari. Jadi kalau langsung mencukur rambut, boleh kita mencukur rambut tahallul, ya, harusnya itu di akhir, tapi kita cukur dulu. Laksanakan tawaf, sa'i dan seterusnya. Posisinya sudah cukur dulu, ya. Itu nanti ada fidyahnya. Gantinya adalah puasa 3 hari, au sodakotin, atau sedekah 6 orang fakir miskin. 1 orang fakir miskin adalah 3 sok.
yaitu 2 mud. Jadi 12 mud. Au nusukin atau korban 1 kambing. Ya, boleh itu. Ya aku mau sakit kok mau dilaksanakan tawaf, kepalanya sakit ya. Ya nggak apa-apa cukur, tapi ada fidyahnya. Faida amintum, apabila kamu dalam kondisi aman, tidak dikepung musuh, tidak ada musuh, juga sehat-sehat saja. Ya. Kemudian faman tamatta'a, siapa yang melaksanakan haji tamattu. Tamattu itu ya, melaksanakan umroh dulu baru haji. Saat bulan-bulan haji. Bil umroti, yaitu dengan melaksanakan umroh, ila haji, sebelum melaksanakan haji. Karena tamattu itu, maka famastaisaro, maka wajib bagi kalian, wajib untuk menyembelih dam, ya, denda istaisaro yang mudah didapat minal hadi, yaitu berupa hadiu. Jadi ada dam, ada dendanya, yaitu menyembelih. Yang utama onta, sapi, kemudian kalau enggak ya kambing. Nah, bagaimana kalau tidak mampu? Ini enggak mampu, enggak ada dananya. Enggak ada dananya, tapi melaksanakan tamattu. Jadi haji itu ada 3, ada tamattu, ada kiron, dan ada ifrod. Nah, yang tidak ada dam itu adalah kalau hajinya ifrod. Haji ifrod adalah haji dulu baru umroh. Tapi kalau tamattu, umroh dulu baru haji, itu ada damnya. Atau kiron bersamaan umroh dan haji. Biasanya kalau paket cepat ini ya, paket khusus hari-hari haji, itu kiron hajinya. Tapi kalau biasanya Indonesia, itu haji tamattu. Umroh dulu baru haji. Ada damnya. Ya. Nah, kita nggak ada dana untuk beli kambing. Nggak punya ini. Kalau punya ya tak beli kambing. Nggak punya, sama lam yajid. Nggak punya atau nggak dapat, beda. Nggak punya karena nggak punya harta, nggak dapat karena nggak ada kambing, sudah habis kambing. Kita punya dana, tapi mau beli dam, nggak ada, kambingnya udah habis semua, udah dibeli oleh orang semua. Ah, ya. Gimana solusinya? Kan begitu. Maka faman lam yajid, faman barang siapa lam yajid yang tidak mendapatkannya, baik karena tidak mampu ataupun karena tidak ada barangnya, maka solusinya. Jadi selalu ada solusi ya. Fasyamu salasati ayyam. Maka wajib bagi dia untuk berpuasa 3 hari fil haji, pada saat dia haji. Yaitu masih ihram. Kita lanjutkan ya. Wasab'atin, dan 7 hari idza roja'tum, ketika kalian telah kembali. Jadi 3 hari ada dilaksanakan apa? Di tanggal sebelum wukuf. Tanggal 6, 7, 8. Saat sudah ihram, puasa 3 hari kalau tamattu, sudah mau haji nih, 3 hari kita puasa dulu. Kemudian wukuf, laksanakan lanjutannya, yaitu tawaf dan seterusnya. Jadi 3 hari saat haji, nanti 7 hari adalah setelah kembali ke rumah. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. Sempurna adalah sama dengan membayar hadiyu, sama. Dzalika liman lam yakun, dzalika ketentuan itu liman, berlaku bagi orang. Lam yakun yang tidak atau yang bukan ahluhu, keluarganya itu atau tempat tinggalnya itu hadiril masjidil haram, itu di sekitar Masjidil Haram, bukan penduduk Masjidil Haram, bukan penduduk haram ya. Itu ketentuan ini berlaku. Tapi bagi mereka penduduk haram di sekitar Masjidil Haram tidak perlu membayar hadiyu. Ya, mereka umroh bisa kapan saja. Tapi yang di luar itu yang berlaku, membayar apa tadi, puasa 10 hari. Dan kalau pilihannya membayar hadiyu atau puasa 10 hari. Wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah. Ada ketentuan-ketentuan tadi, ya, jangan dilanggar. Wa'lamu, ketahuilah kalian, annallaha, sesungguhnya Allah syadidul iqabi, maha keras hukumannya. Artinya ada ketentuan batasan-batasan tadi jangan dilanggar. Karena ingatlah, ketahuilah bahwa Allah maha keras hukumannya. Bagi mereka yang meremehkan, akan ada ketentuannya, akan ada hukumannya nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah.
Demikian kajian malam hari ini. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita, rezeki yang halal dan berkah, serta ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.